Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi bahasa Indonesia tentang pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Pengertian pendekatan. Ramelan pada tahun 1982 mengutip pendapat dari Anthony yang mengatakan bahwa pendekatan ini mengacu pada seperangkat asumsi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan sifat bahasa serta pengajaran bahasa. Pengertian dari pendekatan itu sendiri adalah suatu rancangan atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan cocok kepada asumsi yang berkaitan. Macam-macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan komunikatif, yaitu mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Pendekatan komunikatif ini memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa atau untuk berkomunikasi dalam pembelajarannya. Yang kedua, pendekatan integratif, yaitu pembelajaran bahasa harus dilakukan secara utuh. Para siswa dituntut untuk terampil bahasa, yaitu terampil menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan bahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam satu proses pembelajaran dengan fokus satu keterampilan. Yang ketiga, pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa. Artinya, siswa secara aktif terlibat dalam proses pengajaran. Yang keempat, pendekatan belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Yang kelima, pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Keenam, pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang ditandai oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai seperangkat kaidah. Atas dasar anggapan tersebut, timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus diutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Yang ketujuh, pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Yang berikut metode. Pengertian metode pembelajaran adalah suatu cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan. Macam-macam metode. Yang pertama, metode ceramah, yaitu metode yang telah digunakan sejak dahulu sebagai alat komunikasi lisan guru dan siswa dalam interaksi edukatif yang berbentuk penjelasan konsep, prinsip, dan fakta. Yang kedua, metode proyek, yaitu pemberian tugas yang diberikan siswa dalam bentuk individu maupun kelompok. Siswa dituntut untuk mengamati, membaca, dan meneliti. Kemudian, siswa akan membuat laporan dari tugas yang diberikan dalam bentuk makalah, artikel, karya ilmiah, dan lain-lain. Yang ketiga, metode eksperimen, yaitu metode pemberian kesempatan kepada anak didik baik perorangan atau kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Yang keempat, metode diskusi merupakan proses membahas suatu persoalan dengan melibatkan banyak orang, di mana hasil dari pembahasan tersebut akan menjadi alternatif jawaban dari memecahkan suatu persoalan. Yang kelima, metode tanya jawab, yaitu metode yang digunakan guru untuk mengecek kesiapan siswa terhadap pembelajaran yang mereka ikuti dengan melakukan tanya jawab. Yang keenam, metode simulasi,
yaitu cuplikan dari suatu situasi kehidupan nyata yang diangkat di dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, metode bermain peran, yaitu metode yang melibatkan interaksi antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Yang kedelapan, metode sosiodrama, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menunjukkan sesuatu pertunjukan dari sebuah peristiwa yang dilihat. Yang kesembilan, metode pemberian tugas, yaitu suatu pekerjaan yang harus anak didik selesaikan tanpa harus terikat tempat. Yang ke-10, metode demonstrasi dapat diterapkan dengan syarat memiliki keahlian untuk mendemonstrasikan penggunaan alat atau melaksanakan kegiatan tertentu seperti kegiatan yang sesungguhnya. Yang ke-11, metode pemecahan masalah merupakan metode yang merangsang berpikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa. Yang ke-12, metode seminar merupakan kegiatan belajar sekelompok siswa untuk membahas topik masalah tertentu. Yang ke-13, metode tutorial, bantuan atau bimbingan yang bersifat akademik oleh tutor terhadap peserta didik untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri dan lebih dilakukan di tingkat SCTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Yang ke-14, metode jigsaw. Metode ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Yang ke-15, metode numbered together. Teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Teknik pembelajaran. Pengertian dari teknik pembelajaran adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui penerapan metode tertentu. Ada beberapa teknik pembelajaran. Yang pertama, teknik membaca, yaitu suatu teknik yang biasanya digunakan untuk memperoleh informasi dari buku atau media sosial lainnya. Macam-macam teknik pembelajaran membaca. Yang pertama, membaca survei, membaca sekilas, membaca teliti, membaca kritis, membaca dalam hati, membaca nyaring, dan membaca pemahaman. Yang kedua, teknik menulis merupakan teknik yang sama besarnya dengan berbicara dan mengkomunikasikan pikiran dan pengalaman kepada orang lain. Macam-macam teknik menulis, menulis abjad, menulis kegiatan, menulis gambar kesayangan, menulis bentuk gambar, menulis poster, menulis benda-benda pos, dan lain-lain yang masih banyak lagi. Ketiga, teknik mencatat merupakan salah satu teknik yang sering digunakan guru untuk membantu siswa mengingat materi yang telah diajarkan oleh guru.